Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 terdiri dari 2 orang yang termasuk saya sendiri atas nama Adi Imal Mulyadi dan Muhammad Rayyan Abiyu. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sebagaimana yang telah kami bahas pada video presentasi minggu lalu. Terkait dengan pengawasan, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, langsung saja kita masuk dalam sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari saudari Farhana Damayanti. Pertanyaannya yaitu, siapakah yang berhak melakukan pengawasan? Apakah setiap orang berhak melakukannya? Dan bagaimana pendapat Anda mengenai jika orang yang diawasi memiliki rasa sensitif, mudah tersinggung, sehingga membuat hubungan antar sesama mereka renggang? Jawabannya adalah yang berhak melakukan pengawasan adalah diri sendiri, masyarakat, para pemimpin maupun lembaga-lembaga atau organisasi. Dan menurut saya setiap orang berhak melakukan pengawasan. Contohnya pengawasan dari diri kita sendiri, yang dimana pengawasan ini bersumber dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyebab seseorang mulai tersinggung dapat disebabkan oleh kepribadian sangat sensitif. Selain itu, penyebab orang mudah marah atau tersinggung bisa juga karena gangguan kesehatan mental. Sehingga langkah-langkah yang tepat dilakukan saat melakukan pengawasan terhadap orang-orang seperti ini yaitu mengawasi dengan nilai-nilai leadership seperti rendah hati, adil, dan mengetahui batas maksimal dalam melakukan pengawasan. Pertanyaan kedua dari saudara Al-Fayed. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung secara lisan dan pengawasan tidak langsung secara tertulis? Jawabannya yaitu yang pertama, pengawasan tidak langsung secara lisan merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi lapangan dan kegiatannya diawasi dari jarak jauh oleh pengawas. Biasanya pekerja yang berada di lapangan harus memberi laporan untuk pengawas seperti menjelaskan mengenai data-data ataupun hal-hal yang terjadi di lapangan agar pengawas bisa tetap melakukan pengawasan tanpa harus datang ke tempat. Yaitu kedua, teknik pengawasan tidak langsung secara tertulis yaitu pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang telah disampaikan oleh para bawahan atau pekerja dengan cara memberikan dokumen-dokumen atau data-data tertulis kepada pengawas. Pertanyaan ketiga dari saudari Santi yaitu pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat kompleks serta berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Karena pentingnya itulah pengawasan harus dilakukan secara cermat. Apa alasan mengapa pengawasan semakin dipentingkan dalam organisasi? Jawabannya yaitu sangat penting karena pengawasan dilakukan untuk meluruskan dan mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak, serta pengawasan dalam organisasi penting dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan berjalan sesuai tujuan rencana standar dan organisasi, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, memilah informasi-informasi dalam organisasi, serta dengan adanya pengawasan, maka organisasi dapat mengetahui semua proses kegiatan yang dijalankan. Demikianlah itulah hasil dari sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.